Kita mulai ya. Kelihatan nggak kira-kira? Kemarin tuh udah sampai nomor berapa ya, pinter ya? Lupa Bapak. Ada ingat nggak? Vis 5 sampai nomor 6, Bapak. Vis 5 sampai nomor 6. Waduh, nggak jauh ya. Oke. Vis 5 sampai nomor 6. Oh, saya nomor 4. Berarti kita nomor 5 ya? Kita mulai nomor 5 aja ya. Oke, siap ya. Dibuka buku. Yang ikut, mohon yang ikut itu hanya untuk yang ngambil peminatan TKA Fisika ya, sementara ini. Jadi yang nggak ngambil TKA Fisika boleh istirahat atau mengerjakan yang lain. Ya, jadi yang ngambil TKA Fisika wajib. Ya, yang tidak mengambil TKA Fisika boleh belajar yang lain ya, TKA yang lain ya. Yuk, supaya jangan memberatkan juga. Karena nanti minggu depan, ya kita hari Minggu tetap ada Gmeet, tapi kemungkinan sekedar informasi, nanti hari Rabu itu kan Bapak bentrok tuh mengajar kelas 10, ya, nggak disesuaikan jadwalnya. Ya, jadi ada beberapa vis yang bentrok dengan kelas 10, ya jadi tetap malam tetap ada ya, gitu. Mungkin bisa jadi semuanya atau gimana nanti kita lihat ya, lebih efektifnya gimana. Apakah yang bentrok aja yang ikut atau semuanya ikut ya, kita lihat nanti. Kita mulai ya, nomor 5. Oke, kakak istirahat nih. Nah, kita akan membahas nomor 5. Betul Nathan, nomor 5 ya? Yang vis 4. Oke. Sebuah balon diameternya 10. Oke, 10 meter. Oke, sebentar ya nak ya. Mana ya? Oh ini. Oke, sebuah balon diameternya 10 meter. Nathan udah di apa namanya? Udah direkam kan? Bapak belum ngambil yang kemarin juga. Nanti pengirimin Google Drive-nya ya, supaya Bapak ambil. Oke. Sebuah balon dengan diameter 10 meter berisi udara panas. Kerapatan udara di dalam balon, oke, berarti Rho gas atau kerapatan udara di dalam itu 75% daripada kerapatan udara luar, alias 75/100 dari udara luar, alias 34 Rho udara luar. Kerapatan udara luar itu 1,3. Oke. Istirahat di sana di atas, nak. Di kasur pinter, kilogram per meter kubik, gitu ya. Besar massa total maksimum penumpang dan beban yang masih dapat diangkut balon tersebut adalah, ditanya berapa massa maksimumnya atau massa bebannya ya, massa beban yang bisa diangkut ya. Jika gravitasinya berapa? Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kita jawab. Oke, ini ditanyakannya ya. Nah, kita bisa jawab. Oke, sorry. Nah, gini dulu aja. Kalau diameternya 10 meter, berarti jari-jarinya kita bisa tulis D/2 alias 5 meter. Nah, di sini ada Rho udara, ya, ada balon udara. Ya, ada balon udara. Nah, di sini balon udara, ya. Di sini ada W-nya, W beban. Oke, ini ada W balon. Oke, di sini ada gaya Archimedes atau gaya apung. Ya, gaya apung yang ada di udara sekitar balon ya, di udara luar sekitar balon. Nah, kita bisa tulis. Nah, kita langsung aja di sini tulis ya, supaya bisa ke bawah. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa tulis sigma F sama dengan 0, W beban. Pak, kenapa sigma F sama dengan 0? Bukan diam ya, dia bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, tidak dipercepat ya. Oke, tidak diperlambat, jadi dia konstan geraknya. Kecepatannya sama ya. Kalau jadi sigma F0 itu bukan berarti diam, dia boleh bergerak tapi dengan kecepatan yang konstan. Nah, di sini kita lihat. Nah, kemudian kemudian bisa kita lihat bahwa FA ke arah ke atas minus W balon
minus W beban, gitu ya. Oke. Oke, di sini sama dengan 0. Karena yang ditanya adalah W beban, kamu bisa tulis bahwa FA min W balon sama dengan W beban, gitu ya. Nah, FA-nya apa Pak Redi? FA-nya adalah Rho G V, betul ya? Rho siapa? Rho udara di luar. Nah, ya, sorry. Tulisannya. Kita ganti warna hitam aja ya. Nah, FA-nya adalah Rho udara luar kali G kali V balon. VB itu V balon ya. Dikurangi massa balon kali G. W bebannya kita ganti massa beban dikali G. Nah, seperti itu. Kita coret G-nya. Oke, kita coret ya. Di sini kita coret G-nya. Nah, G-nya kita coret. Maka ya. Maka jadi rumuslah, balik lagi rumusnya. Rho udara luar gitu ya. V balon. Nah, massa bebannya kalian ganti. Massa beban. Massa balon. Ini beban B aja ya. Balon. Nah, massa balonnya kalian ganti. Rho sama dengan M per V. Massa balon. Rho balon. Ya, V balon. Jadi kalau kita massa balon berarti apa? Nanti massa adalah Rho kali V. Ya, kamu rubah di sini. Rho balon dikali V balon. Akhir balon ya ini ya. Sama dengan massa beban. Nah, seperti itu. Nah, kita keluarin V balon sama dengan Rho udara luar dikurangi Rho di balon, udara dalam ya. Rho udara dalam boleh, gas boleh ya. Nah, jadi Rho balon di sini adalah Rho gas ya. Jadi di sini nih. Nah, ini Rho udara luar, udara dalam itu Rho gas ya. 3/4. Nah, kita masukin, maka V balon, Rho udara luar tetap, Rho udara dalamnya 3/4 Rho udara luar. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, ya, 3/4 ya. Nah, kita masukin sama dengan massa balon. Jadi, 1/4 Rho udara luar kali V balon. Sama dengan massa beban. Tinggal masukin 1/4 dikali 1,3 V balon 4/3 V R pangkat 3 ya, massa balon. Nah, kita bisa coret. Yang bisa coret, kita bisa coret. Siapa yang coret? 4 kita coret. Kenapa ini? Oh, ini ya tadi ya. Oke, sorry. Nah, ya. Bisa kita coret di situ. Mana lagi kita coret? Nah, kita jabarin dulu ya. Kita jabarin dulu 1,3, betul ya? Oke. P-nya per 3-nya jangan lupa, V-nya ganti 22/7 ya. R-nya 5 kan? R-nya dari sini. Ini R-nya 5. R-nya 5 ya. Bisa tulis 5/3 sama dengan massa beban. Nah, 5 dikali 5 berapa? Nah, kita bisa lihat. Ya, kita cara cepat aja. Nah, jawabannya 0. Sorry. Kita lihat cara cepatnya. Kita, masih kelihatan kan? Yang Bapak tulis masih kelihatan nggak? Aman kan? Oke. Nah, ini nggak mungkin kan? Ini nggak mungkin kan? Nah, kita lihat ya di sini. Nah, halo. Ini kita coret aja pendekatan ya. Nah, kita coret sekitar 1, sekian lah ya. 1,3 dikali 1, sekian. 5/3 kan sekitar 125 ya. Ya, betul. Udah. Belajar. Ini lagi belajar. Baru berapa menit? Baru mulai. Tadi nelfon dulu Ibu Diana. Oke, nah kita coret. Nah, kok coret sih? Kita kalikan. Pakai logika juga, pakai logika. Pakai pendekatan juga bisa ya, bukan logika. Pakai pendekatan bisa ya. Ini kan kali 2, maksimal 1,5 kali 2 lah. Lihatnya kan nggak mungkin kan? Nah, gampangnya pasti jawabannya nggak akan lebih dari 250. Nah, ini gampang banget kan? Ini nggak mungkin, jadi jawabannya ini. Gitu. Kalau nggak bawa kalkulator, kan nggak boleh kalkulator. Paham ya? Jadi kita bisa tulis massa bebannya berapa Pak Redi?
massa bebannya 170 kg. Ya, lanjut. Paham nggak kira-kira? Aman ya? Aman? Oke, aman. Bismillah. Kalau nggak ada yang nanya berarti insya Allah Bapak yakinkan kalian aman. Oke, lanjut ya. Nomor apa sih? Oke, nomor 6 ya. Oke. Pipa datar berluas 10 cm. Nomor 6. Pipa datar berluas pipa datar A berluas penampang berarti AA katanya luas penampangnya 10 cm gitu ya. Salah. Maaf. 10 cm persegi. Dihubungkan dengan pipa B, AB kayaknya kurang gede deh. Bentar, nah. Udah gede kata. AB itu berapa katanya? Jadi beli apa, Dek? Cuci tangan dulu, nak. Oke, pipa B. Nanti sakit perut. Bisa cuci tangan, belum? Udah habis. Cuci tangan dulu, nanti bisa sakit perut. AB 10 cm. Laju air mengalir dari pipa A adalah 6. Di V napang A adalah 6, gitu ya. Meter per sekon. Sedangkan tekanannya 200 PA ya. 200 kPa, gitu ya. Laju air dalam pipa B adalah ya, oke. Ini salah ya, ini harusnya nggak ada. Ini nggak ada. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kita jawab satu persatu. Laju air dalam pipa B bagaimana katanya. Kita mainkan. Oke. Ini namanya apa, pintar? Persamaan kontinuitas. Bahwa debit air, ya, di mana Pak Redi? Debit air akan sama ya di titik manapun. Ya, debit air akan sama di titik manapun. Udah habis. Ya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Sehat, bismillah. Ini VA, ini apa pintar? AB, ini VB. Nah, gitu ya. VA sama dengan apa pintar? VB. Nah, maka kalian bisa tulis AA kali VA, AB kali VB gitu ya. AA-nya 10 cm persegi. Nah, kalau perbandingan nggak usah dirubah satuannya. Nah, kenapa Pak? Nah, kita lihat nih. VB AB-nya 50 cm persegi kali VB gitu ya. Kita coret ya. Cm, 50 gitu ya. Jadi jawabannya 6/5 meter per sekon VB ya. Berapa 6/5? 1,2 meter per sekon VB. Nah, ini berarti, nah ini Bapak, meter per sekon kuadrat, berarti apa? Salah. Ya. Oke. Yang berikutnya apa lagi dia bilang? Debit air melalui pipa A dan B sama. Iya, betul. Betul ya. Oke, karena debit dimanapun nilainya sama. Nah, ini ya debit ya. Ini adalah debit. Debitnya sama. Tekanan pipa A lebih besar daripada pipa B. Nah, kita lihat. Apakah benar tekanan pipa A lebih besar daripada pipa B? Kita lihat aja gini. Konsep namanya Bernoulli. Ya. Kata persamaan Bernoulli. Oke, persamaan Bernoulli. Bahwa kalau luas penampangnya besar, kalau A-nya besar, maka P-nya besar. Tapi V-nya apa? Kecil. Tapi kalau penampangnya kecil, P-nya kecil, V-nya besar. Kita lihat di sini. Kita lihat yang besar siapa? Yang besar itu adalah B. Maka B pasti lebih besar. Oke. Betul ya? Tekanan pipa A sebesar 217. Betul atau enggak? Nah, tekanan pipa A kita lihat. Tadi kan udah dikasih tahu kan tekanan pipa A. Nah, di sini bisa lihat tekanan pipa A itu sebesar 200. Ya, bukan berapa? Bukan 217, berarti salah. Ya, oke. Silakan yang betul di checklist ya. Sok, boleh nanya ya. Kalau kecepatan bilang ya. Kita sambil kalian mau minum kopi boleh. Ya, mau sambil cemilan boleh ya. Yang kalian bisa menikmati, bisa paham ya. Oke, silakan ya. Kalau mau bertanya boleh ya. Harus mengerti ya. Nomor 7. Sampai nomor 6 ini masih paham ya? Masih aman kan? Aman? Gimana semuanya? Aman ya? Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Sebuah pipa dengan luas penampang 616. Oke. 616. Ada pipa katanya. Nih. Pipa. Nah, ini pipanya. Oke, luasnya
616 cm persegi. Dipasangi keran. Nah, ini ada dipasangi keran. Nah, dipasangi keran. Nah, dipasangi keran. Berjari-jari keran, berjari-jari 3,5 cm. Keran itu 3,5 cm. Di salah satu ujungnya. Cocok ya? Oke, kemudian jika kecepatan zat cair di pipa adalah 0,5, nah, katanya di sini ada V di pipa ya. Katanya V di pipa, dia bilang berapa? 0,5 katanya. Berdasarkan data tersebut, pilihlah pernyataan yang benar. Oke, nah 1 katanya. Kita cek. Dalam waktu 5 menit, nah ini 5 menit, volume zat yang mengalir keluar dari keran adalah ini. Debit di pipa sama dengan debit di keran. Ini kerannya. Nah, kita hitung yang udah dikasih tahu mana. Oh, pipa yang udah saya tahu. Langsung aja di pipa. VP sama dengan AP kali VP. Ya, karena kan VP kan sama dengan pipa. Ya, debit di pipa sama dengan keran. Pipanya berapa? 616 ya kali 10 pangkat min 4. Cocok ya. Pipanya kali setengah. Jadi ya. Oke. 616 kali, salah nggak Bapak? Nggak aman ya? Oke, sebentar. Nah, oh, ini minta volume ya. Ini baru Bapak baru debit. Nah, ini baru debit ya. 616 dibagi setengah berapa pintar? 616 bagi 2 berapa pintar? 3, 6. Berapa pintar? 308 ya? Setuju? Betul? 308. Oke. Makasih pintar. Oke, 308 meter kubik ya per second. Nah, kita masuk ya. Oke, kita masuk ke mana Pak Redi? Masuk ke rumus volume. Q volume ya gitu ya. Volume per apa Pak Redi? Per detik. Jadi volume sama dengan apa? Q kali T. Masukin 308 ya. Oh lupa 10 pangkat min 4-nya lewat. Nah, 10 pangkat min 4 gitu ya. Dikali 5 menit. 5 kali 600 gitu ya. Kita coret 1, 2, mana lagi? 3 ya. Salah. Ngaco sih Pak ini error. Nah gitu ya. 1, 2 berarti ini min 2 ya. Min 2. 308 6 kali 5 30 kali 10 min 2. Coret lagi. Gitu ya. Itu min 1. 308 kali 3 924 10 min 10 min 1 min 2 ya. Ada yang salah enggak? 308 10 min 2 30. Ada yang salah enggak pintar? 924 10 min 1. Bentar. 8 92,4 ya? Betul enggak jawabannya? Atau Bapak yang salah? Ada yang salah enggak pintar? Sentimeter. Coba cek dulu pintar. Gimana? Ada yang salah Bapak? 308. Betul enggak? 10 92,4 ya? Betul? 5. Kok 5 kali 60 salah. Astagfirullah. Ngaco. Sebentar ya. Ada yang ngaco di sini. Oke. Ada yang ngaco. Nah, di sini ya, ngaco ya. T-nya kan 5 menit, 5 kali 60 kan 300 ya. 300. Gitu ya. Betul? Nah, kita coret sama ini. 308 dikali 3 ya. Kali 10 min 2 ya. Betul? Nah, jadi jawabannya berapa pintar? 94 gitu ya. 924 10 min 2. 9,24 ya meter kubik. Oke. Silakan ada yang tanyakan enggak? Masih aman? Gimana pintar? Aman, Bapak. Oke, sip. Lanjut ya, nomor 2 ya. Nomor 2, debit air yang mengalir pada pipa besar. Nah,
debit sama kan, di mana saja kan. Nah, mau di pipa besar, mau pipa kecil, kita tulis Ki pipa besar, mau pipa kecil, udah ada ya debitnya ya. Nah, 308 ya, kali berapa pintar? Kali 10 pangkat min 4. Kalau mau pakai 308, harusnya 3,08 10 pangkat min 2 meter kubik per second. Betul ya? Oke, ini betul, ini salah. Kenapa? Ini pangkat 2, harusnya 10 pangkat min 2 meter kubik. Ya. Oke. Tekanan zat cair pada keran lebih besar. Tekanan zat cair pada keran lebih besar dibandingkan dalam pipa. Salah ya. Tekanan zat cair pada keran lebih kecil. Oke. 3 ya. P keran lebih kecil, P di pipa. Kenapa lebih kecil? Karena A di keran lebih kecil dibandingkan A di pipa. Ya. Salah ya. Debit yang merupakan lebih besar. Salah. Harusnya apa debitnya? Harusnya sama. Oke. Debit selalu pipa sama dengan di keran. Perbandingan kecepatan fluida. Dalam pipa dan keran. Betul nggak segini? Nah, berarti tinggal apa rumusnya? Tinggal dimasukin. Ya. A keran kali V keran gitu ya. Boleh pakai ini. Yang di atas ya. Kalau pakai perbandingan boleh. Ya. Jadi apa Pak Redi? A pipa kali V pipa gitu kan, sama dengan A keran dikali V keran gitu ya. A pipa itu berapa? 3,5 ya. Oh itu jari-jarinya, sorry. Ini jari-jarinya, maaf. Ya. Jadi kalian bisa tulis ya. Kita atau bisa kalian nyari V kecepatan di mana? Kecepatan di keran dulu. Ya, dengan cara bagaimana Pak? Nah, dengan cara seperti ini, bentar. Nanti tinggal pakai perbandingan. Nah, Bapak hapus saja. Boleh langsung perbandingan. Mau kayak tadi boleh. Ki di pipa sama dengan Ki di keran. Ya. Nah, Ki di pipanya udah ada nih. Nah, Pak, saya mau masukin aja Pak, boleh. AP VIP, A keran, V keran gitu ya. AP-nya berapa tadi teh? A di pipa teh 616 kali 10 pangkat min 4 ya. Betul ya? 616 kali 10 min 4. VP-nya setengah. Gitu ya. Akarannya, nah ini akarannya bukan akaran ini jari-jari keran. 3,5. 3,5 berarti 35. Akaran itu V R keran kuadrat dikali VK. Gitu ya. Maka kita bisa hitung. Di sini V-nya dimasukin. Nah, kamu bisa masukin ya. Oke, dimasukin 616 bagi 2 tadi udah ya. Kali 10 min 4. Ini ganti 22 per 7. RK-nya ganti. Nah, jari-jari kerannya tadi 3,5. Berarti 35 per 10. 35 per 10 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin V keran. Nah, gitu ya. Oke, 616 tadi berapa? 308 ya? 308 ya? Oke, 308. Sorry, di sini aja biar panjang. 308 kali 10 min 4 22 per 7 ya. Terus 35 per 10 gitu ya. 35 per 10 10 pangkat min 4 kali V keran gitu ya. Nah, ini sama-sama 10 min 4 kan. Kita coret saja nih ya. Oke, bisa kita coret, bisa kita sederhanain ya. Oke, kita coret. Nah, oke. Nah, bisa kita coret 10 min 4. 10 min 4 bagi 5 ya. Dibagi 5 7, bagi 5 2, bagi 5 7, bagi 5 2. Oke, gitu ya. 7 sama 7 kamu coret. Nah, gitu ya. 7 sama 7 kamu coret. Terus 22 juga kamu bisa coret ya. Mana 22? 22 sama 2. Ya, gini ya. Nanti 11 ya. 22 bagi 2 11 betul. Nanti 308 betul ya. Atasin. Kali 2 betul. Per 11 betul.
kali 7 sama dengan Fikra. Betul ya? Nah, bagi berapa nih yang bisa dibagi? 308 bisa nggak dibagi 7 ya? Berapa ya? Berapa? 44 ya? Betul nggak? Nah, kita coba 44. Masukin. Nah, ini 44 bagi 11 berapa? 4 ya? Betul nggak? Ada yang salah nggak, Bapak? Oh my God, ada yang Betul, salah. Bapak. Hah? Salah ya? 44 kan ini? Ada yang salah nggak, Bapak? Iya, betul. Betul? Bentar. Ada yang kurang nggak? Jawabannya Fikanya 8, harusnya 16. Ada yang salah nggak, Bapak? Mana yang salah ini? Harusnya Fikanya harusnya 16 kan? Karena dapat berapa? Kalau Bapak, kalau nggak salah udah ngitung kemarin sama anak-anak sih 16 deh. Ada salah gitu. Iya, harusnya 1:16. Oh, 1:16. Oh, berarti benar ya. Ini 1/8 kayak gitu ya. Vika. Oh, minta perbandingan ya. Sorry, maaf. Betul ya. V apa sih mintanya? Pipa dan keran. Oke, V pipa per V keran. Maaf. V pipanya setengah dibagi 8 gitu ya. 8/1. Setengah dikali 1/8 ya. Jadi 1/16 ya. Oke, salah ya. Oke, lanjut, siap. Nomor 8. Nah, sampai sini paham ya? Kenapa? Oke, kenapa, Bun? Oh, nomor 8 siap. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah, katanya. Saat ketinggian pesawat bertambah, tekanan udara di bawah sayap terbang lebih besar daripada tekanan udara di sayap atas. Oke, berarti ini pada saat dia mau take off ya. Jadi, kalau saat take off, kalau kita sebutlah, ini adalah P1, ini adalah P1, ini P2 adalah P2, maka P1 lebih besar pada P2. Tetapi kecepatannya kurang dari P2. Jadi kecepatan bawah itu lebih, kita cek. Saat kita bertambah, tekanan udara dari bawah saat pesawat terbang lebih besar. Betul ya? Daripada tekanan udara saat betul ya, berarti ya. Jadi sesuai ini ya. Tekanan di bawah lebih besar. Kecepatan aliran udara di atas permukaan sayap lebih besar. Salah ya? Pada saat ini apa? Aliran udara di bawah mana ya? Mana ini? Oh, di atas. Oke, di atas katanya. Nah, di bawah sayap ketika pesawat take off. Nah, salah ya. Harusnya bentar. Udara di atas permukaan sayap. Oh, betul. Pada saat take off, kecepatan udara atas sayap lebih besar ya. Oke, setuju ya pada saat take off. Lanjut. Next. Gaya angkat sayap pesawat sebanding dengan selisih kecepatan. Salah ya. Gaya angkat itu adalah F1 min F2 gitu ya. Sama dengan setengah Rho kali A gitu ya. V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi salah. Oke. Nah, ini selisihnya harus dari sini. Lanjut, gaya angkat sayap pesawat dipengaruhi kecepatan. Nah, kecepatan bagian atas, betul? Ini betul. Bagian bawah betul, ini betul ya. Massa sayap nggak ada di sini ya. Nih, ini massa sayap nggak ada. Massa jenis udara ada, massa sayap tidak ada. Massa jenis iya, luas penampang iya, luas penampang sayap betul. Berat pesawat tidak ya. Itu. Gaya angkat ya ceritanya, gaya angkat sayap pesawat. Ini jawabannya salah. Ada yang tanyakan nggak? Sok boleh. Oke. Aman ya? Oke. Nomor 9. Siap, nomor 9. Gas neon volumenya 1 liter. V-nya 1 liter. 1 liter. V sama dengan 1 liter. 1 liter. Pada suhu 0 derajat, berarti T1 0 tambah 273 ya. Setuju? Dan tekanannya 100 pascal. P1 100 kilopascal. Diberi tekanan hingga volume menjadi 0,25 liter. Ini V1.
V2-nya tambah 273 lagi. Jadi bersekitar 6, 4, 5 ya. Nah, jadi P2 masukin P1 V1, P2 V2, NRT1 per NRT2. Paham ya? Nah, maka kamu tinggal masukin mana yang sudah ada ya. Berarti 100 kilopascal ya. Biarkan satuannya kalau perbandingan. Yang penting satuannya sama liter, Kelvin sama Kelvin ya, nggak harus dirubah. Oke, ini 1 liter biarkan saja. P2-nya ditanya, diganti ini 1/4. NR-nya dicoret. T1-nya 273. P2-nya 546. Oke. Ada yang tanyakan nggak? Nah, kayak gini bisa kan? Dicoret ya. Kalau salah kasih tahu ya Bapak ya. Oke, kita bisa coret. Mana yang Pak dicoret Pak? Nah, kita bisa coret. Yang mana Pak? Yang ini kita bisa coret. Berapa 546 sama 273? 2 ya? Nah, ini 1, ini 2. Kita kali silang. 200 sama dengan 1/4 P2 kalikan P2 sama dengan berapa? 800 kilopascal. Nah. Oke, paham sampai sini? Aman? Aman ya? Oke, kita lanjut nomor 10. Kelajuan RMS, root mean square, molekul hidrogen adalah V ketika suhunya 300. Berarti VRMS1 sama dengan V. Nah, T1 sama dengan 300 Kelvin. Jika suhu gas hidrogen menjadi 450, T2 450 Kelvin. Maka kelajuan RMS-nya berubah menjadi berapa? Nah, VRMS2-nya berapa Pak Redi? Nah, kalian pakai rumus apa Pak? Oke. Kalian pakai rumus. Nah, diturunkan dulu ya. Nah, energi kinetik itu ada 2. Ada setengah mv kuadrat. RMS dia apa sih Pak? Root mean square. Ya. Oke, ada 2 rumusnya. Nanti Bapak tulis ya. Ada EK setengah mv kuadrat, tambah EK satu lagi. F setengah KT. Dari mana? Derajat kebebasan. Nah, dari sini kita nikahin bahwa setengah mv kuadrat sama dengan, karena di sini kita dianggap monoatomik ya hidrogen ini, maka kita bisa tulis 3/2 KT ya. Tapi hidrogen di sini H2-nya suhu sedang atau suhu tinggi. Karena kalau dia suhu rendah ya, biasanya kalau suhu sedang itu 500 ya, 500 Kelvin. Ini masih suhu rendah kayaknya. Jadi di atomik hidrogen kan H2 di atomik, karena dia suhu sedang, dia masuk ke suhu rendah, maka dia masih masuk monoatomik. Maka kita bisa dapatkan V2 coret 2-nya 3 KT per M. Nah, seperti itu. Nah, kamu bisa masukkan perbandingan VRMS1 per VRMS2 sama dengan akar, gedein boleh, 3 KT per M per 3 KT per M. Sorry. Nah, tinggal kamu rubah. Mana Pak yang dirubah? Nah, kamu tinggal rubah 3K-nya kamu coret, setuju ya? Nah, T-nya jangan coret. Ada T1, ada T2. M-nya coret, gitu ya. Maka di sini VRMS1-nya berapa? VRMS1 V. Nah, kita masukin V. VRMS2 sama dengan apa? Akar. P1-nya ganti. P1-nya 300. 410. Nah, masukin. Ya. 300 sampai 450. Coret. Bagi 5, 6. Bagi 5, 9. V VRMS2 sama dengan 6 itu berarti kan 2 kali 3 ya. 3 kali 3. Coret lagi ya. Akar 2, akar 3. Kali silang. Maka kita bisa tulis akar 2 VRMS2 akar 3 dikali apa V. Maka VRMS2 akar 3 per akar 2 V sama dengan berapa? VRMS2 akar 3 akar 1,5
5V. Jadi berapa? V sama dengan apa? Akar ya 1,5 ya. Akar 1,5 gitu. Itu 1,5 V. Oke. Nomor apa sekarang? Nomor 11. Nah, kita lihat nomor 11. Tadi nomor 10 aman ya. Ya, nomor 10 nggak ada yang tanyakan kan? Aman ya? Kalau ada yang mau nanya boleh ya, silakan. Aman ya? Oke. Kalau aman kita lanjut, aman ya? Oke. Kita lanjut nomor 11. Oke. Nggak ada yang tanyakan kan turunannya? Udah pernah diturunin kan sama Ibu Diana kan? Udah ya? Oke. Udah turunin pintar Nathan dan kawan-kawan semuanya, anak Bapak semuanya? Udah, Pak. Udah ya? Oke, sip. Jadi Bapak review aja. Ya, nomor 11. Istirahat pintar. Ya. Anggap di bawah ini bukan bagian dari anggapan yang dibuat oleh teori kinetik gas. Jawabannya apa kira-kira? Sekalian ini mah teori. Gimana? Jumlah molekul sedikit salah ya, yang bukan kan? Nah molekulnya banyak kan? Molekul ini grup Newton betul. Tumbukan antara molekul nanti sempurna betul. Gas adalah suatu zat tunggal, bisa ya, bisa zat tunggal ya. Oke. Jarak misal antar molekul jauh lebih besar. Ya, betul ya. Oke, jaraknya lebih besar. Nah, ini harus paham ya. Itu. Kita lanjut. Nomor 12. Temperatur gas ideal. Nah, ini juga soal TK ya. Berapa jawabannya? Bisa langsung kan? Gimana caranya? Gimana nomor 12? Pakai rumus apa pintar? Langsung aja bisa kan ya? Pakai rumus P1 V1 kan? P1 V1 NR. Bapak nggak, kalau diketahui ditanyakan nggak apa-apa ya? Karena soal TK ya. Bapak coret karena soal TK. Maka langsung aja Pak Redi, boleh. Karena udah soal TK. NR-nya coret. P1-nya masukin. Berapa P1-nya? 800. Nggak usah dirubah ya. Oke, karena perbandingan. 800 mm Hg. V1-nya ada nggak? Nggak ada. Volumenya tetap. Nah, berarti coret. Nah, terus P2-nya berapa pintar? P2-nya ada nih. P2-nya berapa? Dicoret sama Bapak. 1600 ya? Sebentar. Nah, 1600 ya. Nah, 1600 mm Hg. P1-nya berapa? P1-nya. Adik belajar dulu, nak. Nanti main sama ayah, nak. P2. Nah, dicoret ya. Nah, dicoret. Nah, milimeter Hg yang kita coret. Oke, setuju? Nah, seperti ini. 16 sama 8 coret lagi. 1, 2 ya. P2. Jadi kalian harus belajar nyoret-nyoret ya. Harus belajar dicoret. Nah, ini satuannya Celsius. Mas hati-hati. Nah, jadi kamu rubah dulu. Kurangi 273. Berapa 600 kurang 273 pintar? 327 Bapak. Oke, makasih. Nah, jawabannya dong. Lanjut ya. 13. Nah, 13 juga soal TK ya. Oke, ini Bapak turunin dulu. Mereview aja nggak apa-apa ya. PV sama dengan nRT. Setuju ya? N itu adalah massa per mR. Setuju ya? Maka kamu bisa tulis N juga, atau N itu adalah N per NA ya. N itu adalah jumlah partikel. NA bilangan Avogadro. Maka PV, bentar, warnanya kurang enak. Nah, maka PV sama dengan N per NA R kali T. R bagi NA, PV sama dengan NKT. Nah, kita tulis P1 V1 per P2 V2 N1 KT1 per N2 KT2. Nah, kamu bisa coret di sini. Nah, K-nya dicoret. S1-nya ada ya? S1-nya ada nggak? Nah, dikasih tahu P-nya nggak ada ya? Masih dianggap tetap P-nya. Ya. Diketahui volume tabung B. Nah, volume tabung B 2 kali volume tabung A. Nah, kita tulis VB 2 kali VA. Nah, ini NB-nya udah ada nih. NB-nya 3N.
NA-nya N. Terus gas A berada pada suhu 300 PA 300 Kelvin. Bila jumlah molekul A adalah N, udah ini. Udah, suhu gas tabel B berarti tadi ya. Kita coret. P-nya kita coret. Ini VA, ini VB, ini NA, PA, B. VA-nya nggak ada. VB-nya 2 VA. NA-nya N. PA-nya 300. NB-nya 3N. TB-nya nggak ada ya. Kita coret. Oke. 3 sama 300 jadi 100 ya. Maka TB-nya sama dengan 200. Oke, sampai sini paham? Aman ya? Oke. Oh iya, semuanya ya. Lupa Bapak ngasih tahu. Untuk soal, udah ada ya. Karena banyak yang minta, Pak, hari Minggu dong, Pak. Bapak udah buat soalnya. Bisa nanti ke PJ minta ya. Buat minggu depan udah jadi ya. Jadi udah bisa dicicil, jadiin PR buat kalian yang ngambil TKA fisika ya. Silakan dikerjain. Jadi pada saat ketemu Bapak nanti lancar ya. Oke. Materinya kinematika dinamika ya, gerak lurus sama gerak melingkar. Oke. Kita lanjut 14. Kenapa warnanya merah lagi ya? 14. Volume gelembung udara yang dilepaskan oleh siapa Pintar? Oleh seorang penyelam 2 kali volume asalnya. Nah ini ada penyelam. Nah, katanya volumenya 2 kali asalnya apabila kemudian itu tiba di permukaan. Anggaplah ini V. Di permukaan itu 2 kali semula. Nah kita nggak tahu nih berapa nih kedalamannya. Nah, oke. Jadi volume 1 ini V1, ini V2. Nah, kita bisa tulis V1-nya V, V2 2V. Jika tekanan atmosfer di permukaan laut, nah tekanan atmosfer ya jangan salah, PO katanya. Nah PO-nya ini katanya itu setara dengan 10 meter di air laut. Jadi PO-nya itu rho GH tapi hanya itu 10 meter. Nah gitu. Ya. Maka kedalaman penyelam dari permukaan laut adalah, nah ini ditanya berapa H-nya gitu. Nah, kita lihat. Kalau kita bicara P1 kan yang bawah nih. P1 itu yang ini ya, nah di sini nih. Ini ada P1 ini bagaimana? Ini P2 di sini. Nah, P1 itu berarti tekanan mutlaknya adalah PO ditambah pH. Kenapa Pak PO ditambah pH? Karena P1 itu ada di kedalaman. Kalau P2 dia tidak ada di kedalaman, maka P2 itu sama dengan PO. Jadi kamu bisa tulis P1 V1 ya per P2 V2 nRT 1 per nRT 2. Nah, kamu coret ya. Kamu bisa coret ya, karena dianggap apa? Tetap. Nah, kamu bisa tulis P1 V1 sama dengan berapa? P2 V2. P1 masukin P0 tambah pH. Oke. V1-nya V, P2-nya P0, V2-nya 2V. Paham ya? Nah, kita bisa tulis P0 kali V tambah pH kali V gitu ya. P0 2V. Nah, pH-nya kita bisa lihat ya. Oke. Kita bisa coret siapa nih? Yang kita bisa coret. Yang kita bisa coret adalah V-nya kita coret. Nah, semuanya dibagi Pi. Coret gitu ya. Maka bisa kita tulis pH sama dengan 2P0 kurangi P0. Ya, betul ya. Rho air laut kali G kali H 2P0 kurangi P0. Nah, P0-nya hati-hati. Ini P0 udah ada nih. Rho GH kan, tapi 10 meter. Hati-hati. Kita masukin. Ini rho GH yang ditanya, ini rho GH-nya berapa meter? 10 meter. Nah, kamu coret. Oke. Betul? Rho G-nya coret, maka hanya berapa kedalamannya? 10 meter. Oke. Ada yang tanyakan nggak?
Bisa aman? Oke, sama ya. Oke, next. Sebuah wadah tertutup. Nah, ini tentang apa ini? Oh, masih teori kinetik gas, maaf. Masih teori kinetik gas. Belum ini ya, belum. Bentar. Oh, bukan. Ini udah masuk ke bentar. Wow, ini udah masuk ke termo ya? Atau belum? Udah. Kalau udah bicara usaha. Oke, yuk Bapak jelasin dulu ya. Mereview dulu boleh ya? Nah, hukum satu termo itu menyatakan ya dinamika. Hukum satu termodinamika itu menyatakan bahwa hukum satu termo menyatakan Q sama dengan delta U plus W. Paham? Nah, ini. Ada yang tahu nggak, Sok? Sebelum Bapak jelasin. Apa artinya? Hukum satu termo itu. Bicara tentang apa sih? Sok, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Udah dijelasin kan? Kelas 11 dulu kan? Tentang apa? Hukum satu termo itu menjelaskan apa? Ayo. Perpindahan energi, Pak. Perpindahan energi kurang tepat. Kurang tepat. Ada lagi? Itu energi tidak dapat dimusnahkan, tapi diubah jadi bentuk lain. Oke, apa itu namanya? Oke, cerdas. Nah, betul sekali itu ya. Jadi, kalau apa sih hukum satu termodinamika? Hukum tentang menjelaskan kekekalan energi. Nah, itu yang benar ya. Oke, jadi dia menjelaskan tentang kekekalan energi. Maksudnya gimana, Pak? Bahwa energi itu tetap tidak pernah berubah ya. Jadi kalori yang dihasilkan ini akan sama dengan usaha dan energi dalam yang dihasilkan dari mesin tersebut ya. Jadi dalam kehidupan semesta gimana, Pak? Dalam kehidupan semesta delta U itu adalah energi dalam ya. Perubahan energi dalam. Perubahan apa, Pinter? Energi dalam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan manusia, apa sih Pak perubahan energi dalam untuk masa depan? Nah, kalau diasumsikan untuk motivasi ya, delta itu adalah tekad kalian, keinginan kalian, cita-cita kalian, itu delta U, niat kalian. Nah, W itu adalah usaha kalian. Bagaimana? Jadi perubahan energi dalam itu apa, Pak? Dalam diri kita, tekad kalian, niat kalian, ibadah kalian, doa kalian, itu di situ, di energi dalam. W-nya apa, Pak? Usaha kalian yang lakukan. Nah, itu tidak akan memungkiri hasil. Dari doa kalian, dari usaha kalian, itu akan jadi kalor. Kalau itu adalah cita-cita. Ya, cita-cita yang akan kita capai. Sama di sebuah mesin juga, ya. Untuk mendapatkan kalor yang bagus, yang untuk menghasilkan kalor, ya, untuk bisa menyerap kalor, perlu apa? Perlu perubahan energi dalam dan usaha. Nah, seperti itu ya. Oke, perubahan energi dalam. Ada positif, ya. Kalau positif itu menyerap kalor. Oke. Kalau negatif apa, Pinter? Kalau negatif melepas kalor. Oke, Bapak jelasin dulu ya. Ada W itu apa? Positif dia melakukan usaha. Nah, kalau W negatif dilakukan usahanya. Atau diberi usaha boleh, dilakukan usaha boleh. Kalau delta U positif, nah terjadi penambahan energi dalam. Oke. Delta U negatif itu apa? Pengurangan energi dalam. Oke. Paham ya? Sampai sini dulu ya. Oke, nanti sisa kan udah ada di video Bapak dan sisanya kalian lihat video Bapak. Oke. Sebuah wadah tertutup diisi N-mol gas. Oke. Monoatomik lagi. Monoatomik. Suhu dan gas adalah TO dan PO. Kita tulis Maaf. Oke. T1-nya adalah TO. Wah, udah mulai error. T1-nya TO, P1-nya adalah PO,
Oke. N-nya apa? N mol. N mol gas. Oke. Sedangkan volume dijaga tetap, berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V0, alias isohorik. Bisa apa, Peter? Isohorik. Berdasarkan data tersebut, pilihlah pernyataan yang benar. Nah, isohorik itu volume tetap, ingat-ingat ya. Nah, kita mainkan P1 V1, P2 V2, nRT1 per nRT2. Nah, bisa kalian coret. Oke, kalian bisa coret. Kita coret ya. NR kita coret, setuju? P1 kita coret, setuju? P1-nya PO, P2-nya ditanya, T1-nya TO, T2-nya minta berapa katanya? 3/4 TO. Nah, 3/4 TO. Kita coret TO sama TO, maka P2 sama dengan 3/4 TO. Oke, sampai sini paham? Checklist. Nah, bisa ya? Energi yang dilepas. Nah, berarti energi yang dilepas di sini adalah karena dia isohorik. Harus hati-hati. Nah, isohorik, pelan-pelan ya. Isohorik itu W sama dengan P kali delta V. Ingat tadi Bapak udah bilang, V1 sama dengan V2 sama dengan V0. Maka kamu bisa tulis P V2 min V1. Maka P V0 min V0. Jadi apa, Peter? 0. Maka energi yang dilepas di sini adalah Q sama dengan delta U plus W. Gitu ya. Maka Q sama dengan siapa? Delta U. Paham? Oke. Kita masukin. Nah, delta U itu apa, Pak Redi? Karena dia mintanya NR. Nah, kita masukin 3/2 NR gitu ya. T2 min T1. Atau boleh juga 3/2 NK T2 min T1. Paham ya? Nah, pakai yang mana berarti? Pakai yang atas, karena yang atas yang diminta NR. Masukin Q 3/2 NR. T2-nya apa berarti? Tadi T2-nya suhunya diturun menjadi 3/4 ya. Berarti 3/4 TO dikurangi TO. Jadi berapa, Pinter Q-nya? 3/2 NR 4/4 ya. Jadi min 1/4 TO. Bisa ya. Jadi Q sama dengan minus 3/8 nRTO. Nah, energi yang dilepas. Nah, setuju ya? Energi yang dilepas adalah ketika, betul ya? Minus itu apa artinya? Dilepas. Tapi 3/4 ya? Salah berarti dong. Ceroboh Bapak. Oke, harusnya 3/8. Usaha yang dilakukan gas tidak 0. Betul. Oke. Energi dalam tetap tidak berubah. Salah. Ya. Energi dalamnya berubah ketika suhunya dinaikkan. Kapan tetap energi dalam? Kita jawab. U tetap ketika T2 sama dengan T1 pada saat ya Bapak isoterm. Isoterm itu bisa masukin. Salah. Maaf. Nah, delta U sama dengan apa? 0. Kalau pada isoterm. NR T2 min T1. 3/4 NR T min T. Jadi sama dengan 0. U2 min U1. Jadi U2 sama salah. U2 minus U1. Pak Redi salah lagi nulis. Maaf. Kayak mobil yang dihancurin kakak. Hah? Yang dihancurin kakak tinggal diginiin aja. Oh gitu? Ini berarti tadi salah ya? Mana tadi? Ini nih. Harusnya pada saat kapan? Tidak berubah. Pada saat suhunya tidak dinaikkan alias suhunya konstan. Ya? Oke, ini salah.
Perubahan energi dalam gas 0 ketika volume dijaga tetap. Salah. Ya, perubahan energi dalamnya apa? Delta U-nya sama dengan apa tadi? Sama dengan Q. Ya, oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh, silakan, pintar. Ya. Ya, usai melakukan gas tidak 0 ketika suhunya berubah. Ya, isohorik, betul. Masih ya, kalau isohorik kan W yang tadi jelasin Nathan di atas. Nah, iya usaha harusnya usaha apa? 0 kan? Ya, ini tidak. Oh, salah. Astagfirullahaladzim, mabok. Astagfirullahaladzim. Maaf, Nathan. Makasih koreksinya. Mabok sih Bapak nih. Udah ada. Betul-betul. Astagfirullahaladzim. Makasih, pintar. Ya. Harusnya apa, pintar? 0 ya? Oke, salah ini. Harusnya 0. Makasih, Nathan. Pintar. Ya. Jadi ini salah ya. Harusnya 0. Oke, lanjut ya. Oke, maaf ya. Error Bapaknya nih. Ngantuk kayaknya. Kecapean. Yuk, lanjut ya, pintar. Nomor. Makasih ya. Kalau ada yang salah, koreksi ya. Isi Bapaknya nulisnya benar. Jawabnya salah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pernyataan yang benar tentang proses isotermal. Nah, isotermal apa, Peter, tadi? Isotermal itu tadi ini kan? Nah, ini udah ada. Bapak ganti yang baru splitnya ya. Bapak ganti split. Bentar, gimana ya? Ganti splitnya gimana ya? Oh, ini. Masuk. Oke. Ganti split ya. Udah kelihatan, Nathan? Semuanya? Ada ya? Oke. Kan udah error tadi. Oke, sorry. Oke, nomor 16. Iso apa? Termal ya. Isotermal itu T1 sama dengan T2 sama dengan T. Oke. Pernyataan yang benar tentang isotermal gas ideal. Oke. Energi dalam tidak berubah. Nah, betul ya? Energi dalamnya tidak berubah ya. Kenapa? Tadi udah Bapak bahas di atas. Udah hapus lagi ya. Hapus lagi aja ya. Delta U 3. Kita monoatomik aja ya. Nggak dikasih tahu ya. Dianggap monoatomik aja. NR T2 min T1. 3/2 NR T min T. Alias 0. U2 min U1. Jadi U2 sama dengan U1. Alias tetap. Oke. Jumlahnya kalori yang masuk tidak 0. Kita tulis Q delta U plus W. Delta U yang 0 kan? Isotermal itu. Oke. Ingat ya, isotermal delta. Kenapa 0 Pak tadi? Karena T-nya sama. Ini delta U ya. Oke. 0 tambah W. Jadi kalori yang masuk sama dengan usahanya. Jumlah kalori yang masuk tidak 0. Betul ya? Jumlah kalori yang masuk tidak 0. Betul. Oke, lanjut. Usaha yang kepada gas tidak 0. Betul. Ya, betul ya. Nih, sama dengan Q. Energi dalam sama dengan kalori yang masuk. Salah ya. Oke. Bisa sampai sini, pintar? Aman? Sakti hadir, Pak. Ya, woi, makasih Sakti. Sakti ngambil fisika, nah? Sakti ngambil teknik, pintar? Wah, si Sakti lagi di jalan sih. 17 ya, kita lanjut. Gas yang berada di dalam sistem diberi kalor. Kalau diberi positif negatif. Iya. Positif, Pak. Ya, menyerap kalor ya. Pintar sekali, positif. Setelah itu gas diberi usaha positif negatif. Oke. Negatif. Pintar sekali. Oke. Perubahan energi dalam, masukin ya. Delta U yang ditanya. Oke. Q sama dengan delta U plus W. Betul ya? Masukin aja ya. Q-nya 200, delta U-nya tidak ada. Minus 125. Delta U 200 tambah 125. Alias 325. Ya.
18. Oke, sampai sini paham pintar? Paham dong, Bapak. Makasih sayang. Oke, lanjut. 18. Nomor 18. Nah, ini Bapak kasih clue ya. Kasih clue, kasih kunci. Kalau dalam satu siklus, dalam satu siklus ya, kita bisa menentukan usaha bernilai positif itu kalau searah jarum jam. Jadi nggak usah hitung satu-satu. Pakai apa Pak Redi? Pakai luas daerah. Tapi dengan syarat siklus ya. W negatif itu apa? Berlawanan mah gitu ya. Berlawanan apa? Arah jarum jam. Berlawanan arah jarum. Sedikit kak biar sembuh kak. Demi sedikit. Oke. Karena positif dia searah jarum jam. Oke. Setengah. Alasnya ini kan. Nah ini alas. Alasnya 6. Kasih tahu kalau salah ya. Bapaknya udah mabok. Oke. 5 kurangi 2 berapa pintar? 3 kali. Nah ini ya. Tingginya ini. Ya ini udah segitiga ya. Udah segitiga. Jangan lupa ini. Nah. Dikali 10 pangkat 5. Kita coret 3. Jadi jawabannya W-nya berapa pintar? 9 kali 10 pangkat 5. Iya, betul. Oke, lanjut ya. Nomor 19. Oke. Oke. Nggak boleh adek. Oke, fuck you. T1 berapa? Suatu mesin kanot bekerja suhu Kelvin. T1 di antara suhu 327 dan 27. Kita lihat gambarnya. Nah, ini. Ya, berarti T1 suhu tinggi. 327 tambah 273. 10 tambah 27 betul ya? 9 10 ya? 1 600 betul? Oke. T2-nya 27 tambah 273 300 Kelvin. Oke. Oke, Q1-nya berapa? Q1-nya 1000 Joule. Nah, Q1 itu kalau diserap ya. Yang ditanya adalah kerja. Apa rumusnya pintar? Ayo. Bapak diam dulu. Satu min. Oh iya, pintar. Ini ya, betul nggak? Kebalik nggak? Ayo, kebalik atau enggak? Kebalik ya? Nah, di atas kan harusnya kan? Nah, ini di atas. T1 min. Pak, saya jangan ngapalin rumus lah Pak, konsepnya Pak. Boleh. Yuk, kita konsep dulu yuk. Biar nggak kebalik ya. Supaya nggak kebalik, kasih konsep. Gitu kan? Oke. Ini Q1, ini T1 gitu ya. Ini W, ini Q2. Setuju ya? Efisiensi itu apa sih pintar? Nah gitu kan? Jangan dulu kesini dulu. Bapak tanya dulu, setuju nggak kalori yang masuk itu kan Q1 tuh sama dengan W plus Q2? Siapa yang nggak paham? Setuju nggak? Yang masuknya kan Q1 kan? Betul nggak? Yang masuknya Q1, ini kan yang masuk ya? Yang keluarnya ini ya? Ini sama ini keluar. Ini keluar, ini keluar, ini masuk ya? Masuk mesin ya? Nah ini mesinnya. Oke, paham? Jadi kalori yang diserap, oke, diubah menjadi usaha dan ada yang dibuang. Nah gitu. Bisa bacanya? Ada yang nggak bisa bacanya nggak? Kalori yang diserap atau kalau masuk ke mesin, diubah menjadi usaha dan ada yang dibuang. Sama seperti kalian. Ada yang dimakan, jangan. Lanjut ya. Oke, jarak Pak Redi ya. Oke, kita lanjut ya. Apa rumusnya? Efisiensi sama dengan apa pintar? Efisiensi. Ada yang tahu efisiensi? Konsepnya apa? Kita harus efisien. Apa sih efisien teh? Apa efisien teh? Kemampuan mesin, bukan Pak? Iya, kemampuan mesin ya. Jadi maksudnya gimana? Boleh nggak Bapak tulis? Kita harus lihat keluaran P out per P input. Setuju nggak? Kali 100%.
berapa daya keluaran mesinnya dibagi daya masukan mesinnya dikali 100%, betul nggak? Jadi kalau kalian ingin untung banyak, kaya ya. Oke, kita bicara untung ya. Awas ya, Bapak kenapa turunin? Karena ada soal keluar daya, bukan usaha sama kalor. Justru daya yang keluar, maka Bapak ajarin. Apa daya pintar rumusnya? Apa power? Ayo udah diajarin. Apa itu W? Oke, usaha atau energi ya. Usaha atau energi per waktu, pintar. Nah, Bapak nerangin ini karena keluar ya di salah satu ujian ya SNBT tahun berapa gitu ya. Khawatir nanti soal ngambil dari SNBT. Jadi Bapak ajarin. Jadi kamu bisa tulis siapa yang outputnya di sini W. Kamu tulis W per T. Betul? Siapa yang keluarannya dia? Q1 per T. Masukan. Sorry, keluaran. Siapa yang keluar di sini itu mesin ya, W ya. W per T. Terus yang masuk siapa? Q1 per T. Paham? Nah, kita bisa coret nih. Oke, kita coret. Maka di sini kita bisa tulis W per Q1. Nah, W itu apa di atas sudah ada nih? Nah, W itu Q1 min Q2. Q1 min Q2 dibagi Q1. Oke. Nah, dikali berapa? 100%. Oke. 1 min Q2 per Q1 kali apa? Kali 100% gitu ya. Nah, bagaimana untuk suhunya? Nah, tinggal mainkan. Q2 itu suhu rendah. Nah, Q1 suhu tinggi. Jadi apa? 1 min T2 per T1 kali 100%. Nah, kalian bisa dapat dari sini. Kita mainkan ya. Ada suhu tinggi, ada suhu rendahnya ya. Kita mainkan. Nah, ini udah ada semua tuh. Jadi kalian bisa tulis. Gimana para dinulisnya? Kayak gini. Q1 min Q2 per Q1 sama dengan T1 min T2 per T1. Q1 min Q2 itu sama dengan W. Nah, kerja. Q1-nya berapa? 1000 Kelvin. T1-nya berapa tadi? 600 ya? T1 tadi 600 kan? 600 ya, ini T1. T1 600 dikurangi 300 dibagi 600. Coret gitu ya. W per 10 300 per 6 gitu ya. Betul nggak? W sama dengan 3000 per 6. 5 ya. Jadi 500. Betul nggak? Sok, ada yang tanyakan nggak? Aman? Aman ya? Oke, sip. Nomor 20. Oke, nomor 20. Suatu mesin karno punya efisiensi 40%. Nah, tadi udah ya. Efisiensinya 40%. Udah tadi diajarin. Pernyataan di bawah ini yang benar. Selisih suhu kalor masuk terhadap suhu kalor keluar dibanding selisih suhu kalor masuk terhadap suhu kalor keluar dibanding suhu kalor masuk. Selisih berarti T1 ya. Maksudnya yang pertama selisih suhu kalor masuk dibanding suhu kalor masuk. Nah, gini ya. Betul nggak? 2/5 katanya. Oke, kita jawab aja kan. Efisiensi sama dengan apa pintar tadi? 40% gitu ya. Sama dengan T1 min T2 dibagi T2 ya, sorry. T1 kali 100%. Coret persennya 40 per 100. Cocok ya. T1 min T2 per T1. Coret ya. Jadi 2/5. Betul ya? Checklist. Sok, siapa yang nggak paham? Aman? Oke. Pada bareng-bareng ini teh. Kacau nih ya. Oke. Perhatiin ya. Terus lanjut. Next.
Yang kedua. Oke, yang kedua kita lihat. Yang kedua, perbandingan kalor keluar dengan kalor yang masuk. Kalor keluar itu Q berapa, pintar? Kalor yang keluar itu Q2. Kalor yang masuk Q1 ya. Apakah betul? 3/5. Nah, mainkan. Efisiensi sama dengan apa? Q1 min Q2 per Q1 kali 100%. Betul? Kita mainkan di sini. Q1 min Q2. Oke. Kita mainkan berapa persen tadi? 40% ya. 40%. Oke. Sama dengan Q1 min Q2 per Q1 kali 100%. Bapak bisa aja cepat ya. Cuman dilambatin supaya nggak buru-buru lah ya. Q1 min Q2 per Q1. 2 sama 5. Kita kali silang. 2Q1, 5Q1 min 5Q2. Cocok ya? Ini kali atas, ini kali atas, ini kali atas gitu kan ya. Oke. Maka Q1 sama Q1. 5Q2 sama dengan 5Q1 dikurangi 2Q1. 5Q2 sama dengan 3Q1. Mintanya kalau keluar. Q2 per Q1 sama dengan 3/5. Setuju ya? Oke. Oke, makasih. Kenceng banget ya. Perbandingan usaha. W per, yang ketiga ya. W per Q1. Masukin aja. Q1 min Q2 per Q1. Usaha dengan kalau masuk. Tadi udah ya? Ini sama berapa? Efisiensi. Langsung aja. Efisiensi berapa persen? 40% Pak. Langsung aja yuk. Biar cepat. 40/100 Pak. Boleh. Coret-coret ya. Bagi 5 berarti berapa? 2/5. Betul lagi. Oke. Setuju? Suaranya. Kok nggak ada setuju, hilang? Mana suaranya? Setuju, Pak. Oh, Setuju, Pak. oke. Yuk. Terakhir. Perbandingan usaha dengan kalor keluar. 2/3. Nah, usaha dengan kalor keluar. Berarti Q2. Ya, usaha tadi apa? Q1 min Q2 per Q1. Salah. Per Q2. Nah, ada kan tadi perbandingannya nih. Nah, ini pakai nih. Itu ya. Oke. Minta usaha dengan kalor keluar. Usahanya masukin. Enggak, nanti. Oke. Nah. Oh, langsung aja mulai ya. Nah, di sini Q1 usaha dengan kalor keluar. Berarti, kita masukin aja boleh. Berarti kita cari dulu usaha itu berapa kalinya Q1 kalau mau. Ya, nanti kita baru bisa. Ya, kita cari dulu ya. Oke, kita cari dulu. Oke. Kita cari dulu usahanya berapa gitu ya. Usaha itu apa sih? Q1 min Q2. Nah, kita aja. Nah, Q1-nya itu berapa kali Q2? Nah, kita masukin supaya bisa dicoret nanti barang Q2. Di sini kita bisa lihat ya. Apa pintar? Wih, keren sekali adik. Q1-nya itu adalah 5/3 Q2 ya. Ini nih. Ini ya. Nah, ini di sini. Kita masukin 5/3 Q2 dikurangi Q2. Nah, maka 5/3 Q2 dikurangi 3/3 Q2 alias 2/3 Q2. Masukin di sini. 2/3 Q2 dibagi Q2. Coret ya. Jadi 2/3. Oke. Betul semua ya? Setuju? Oke. Yang lain mana suaranya? Kok hilang? Oke. Terakhir ya. Oke. Suatu gas memiliki volume awal V1 ya. 2 meter kubik. Dipanaskan dengan kondisi isobarik. Isobar. Atau isobarik boleh. Isobar atau isobarik itu
P-nya tetap. Paham? Hingga volumenya akhir menjadi 4,5. V2 menjadi berapa? 4,5 meter kubik. Paham? Jika tekanan gas adalah 2 atm, tekanan gas adalah 2 atm, P-nya ya. P1 sama dengan P2, yaitu 2 atmosfer. 1 atmosfer itu 2 kali 1/5 Pascal. Nah, maka usahanya berapa? Nah, kalau kita tahu isobar itu tekanannya tetap. Lihat Bapak sini. Ini P, ini V. Kalau dibikin grafik kayak gini. Nah, ini isobar yang mengalami penambahan volume. Nah, ini P, ini V1, ini V2. Nah, jadi kamu bisa tulis W itu pakai apa Pak Redi? Luas daerah. Oke. Atau sama dengan P kali delta V. Masukin P-nya 2 kali 10⁻5. V2-nya 4,5 dikurangi 2. Oke, 2 kali 10⁻. Berarti berapa? 2,5 ya? Betul. 2,5 kali 2 berapa pintar? Berapa pintar? 2,5 kali 2, 5 ya? 5, Pak. Nah, oke, 5 kali 10⁻. Nah, yang mendekati E ya. Oke. Dah, beres. Alhamdulillah. Jawabannya? Alhamdulillah. Oke, dihitung semuanya. Kalau betul semua, berarti dibagi 21 kali 100. Dibagi 2,1 ya? Dibagi 2,1 kali 100. Kalau betul 20, berarti dibagi 2,1 kali 100. Oke, sudah siap? Oke, dinilai sekarang atau nanti aja? Karena kan ada yang nggak masuk ya, pinter ya? Atau nanti di sekolah aja nggak apa-apa ya? Boleh? Boleh, Pak. Di sekolah aja ya, karena kan ini Bapak belum dapat absen peminatan ya? Boleh Pak, di sekolah aja. Iya, di sekolah aja ya. Oke, sekalian kasihan nunggunya bisa lama, nanti dipanggil-panggil. Oke, sekalian nanti absen aja pas di sekolah ya, masuk atau tidaknya. Hari ini absennya Bapak tunda dulu karena Bapak belum dapat absen peminatannya. Siapa aja yang ambil peminatannya, jadi nanti di absen minggu depan mulai absen laginya ya. Untuk yang sekarang, nanti di absennya di hari Rabu atau Kamis. Nanti yang jujur aja. Ya kalau nggak masuk, ya nggak masuk aja. Ya, oke. Ada yang ditanyakan nggak? Bentar Bapak balik dulu. Nathan sudah di record kan? Oke, jadi nanti Google Drive-nya ke Bapakin. Udah gitu nanti Bapak upload yang dari kemarin-kemarin. Oh iya siap. Di fees berapa sih Nathan teh? Fees berapa? Oke, siap. Nanti Bapak uploadin. Oke, terima kasih semua. Mohon maaf atas kekurangan Bapak. Ya, semoga sukses semuanya. Amin. Semoga Amin Pak. Semoga dapat kuliah yang terbaik, yang bagus ya. Amin. Amin Pak, amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat. Terima kasih, Pak. Wajib, Pak. Terima kasih banyak, Bapak.